Ini nih buat kalian ibu-ibu, jangan panik kalau dapetin kayak gini ya. Halo netiku tersayang, apa kabar? Mudah-mudahan baik selalu. Ambu Rosa kembali menemani kalian, menemui kalian dengan berbagai cerita. Pokoknya mah, kalau di Ambu Rosa mau yang berita terhangat, cerita terhangat, realita atau apapun juga di sini ada edukasinya, silahkan kalian ambil nih ya. Ada juga yang marah-marah. Edukasinya kok bikin mendesah orang, ih jangan nyalahin aku. Ya, aku kan hanya memberikan apa ya, sedikit cerita yang ada mungkin yang bisa kalian kutip ya. Kalau kalian main-main sendiri jangan nyalahin aku. Ya, seperti sekarang nih, ini khusus untuk ibu-ibu yang sedang hamil mungkin ya. Kalian di sini dengan segala perubahan hormon yang begitu signifikan dari hamil bulan pertama sampai 9 bulan itu pasti ada aja yang kalian merasakan beda. Dan salah satunya di sini adalah kayaknya ada yang tahu ataupun enggak ya, atau ada yang menyadari atau enggak. Ada istilahnya pregnancy nose. Jadi bukan hanya perut yang membesar atau badan yang melar ataupun tubuh yang sama-sama membesar ya kalau lagi hamil. Ada bagian yang tidak disangka-sangka akan membengkak. Aduh, aku bilang membengkak itu serasa tak tega melihat badanku sendiri. Ya, membengkak, di antaranya yang membengkak itu adalah di hidung. Sampai ada yang sampai panik juga, kenapa hidungku jadi membesar, asal dari maju kok kayak jadi gemuk gitulah ya. Ada penggelembungan di hidung. Nah, itulah yang disebut dengan pregnancy nose itu kan. Pregnancy itu adalah kehamilan dan hidung pun ikut-ikutan gitu kan ya. Nah, mungkin di antara kalian semua nanti ada yang pernah mengalami ini. Kalau Ambu pribadi, alhamdulillah nggak pernah ya, gitu kan, nggak mengalami itu, gitu kan. Cuman memang badan membesarlah seperti ini secara signifikan, gede banget gitu kan ya. Asal dari segini jadi sekarang wow, gitu kan. Ada yang menyadari sampai panik, nangis-nangis dan katanya, aduh kenapa kayak gini, hidung aku jadi bengkok, malahan membesar dan jadi bahan ejekan kawan-kawannya. Ya kalau di Indonesia seperti itu ya. Kebanyakannya warga plus 62 itu kadang bibirnya itu setajam apa gitu kan ya, nggak bisa direm kadang gitu kan ya. Melihat orang aneh sedikit jadi bahan omongan, jadi bahan obrolan gitu kan, jadi bahan gosip gitu kan ya, ghibah gitu kan. Nah, jadi kalau kalian mengalami ini, hidung membesar gitu kan ya, jangan panik. Karena nanti itu akan kembali normal ya. Si pregnancy nose ini akan kembali normal setelah 40 hari setelah melahirkan, pasca melahirkan gitu kan ya. Nah, jadi akan kembali normal lagi ke bentukan semula. Nah, untuk perut juga, misalkan kalian yang bergelambir, itu ya sabar-sabar aja ya, mungkin pakai korset, stagen atau apapun juga. Kemudian dari segi saat kehamilan kamu mengalami pregnancy nose itu jangan khawatir, jangan sampai datang ke dokter, terkecuali ada gejala-gejala lain yang kurang nyaman. Kadang itu kan dibarengi dengan apa ya, kayak flu, kemudian juga suara jadi sengau gitu kan ya. Ya mungkin karena itu perubahan secara fisik, perubahan bentuk dari hidung itu. Kalau memang baik-baik aja, tidak terjadi pendarahan atau apapun juga, it's fine, gak apa-apa ya, jalani aja. Tapi kalau memang sudah merasa tidak normal, ada yang ganjil, sakit, atau sampai puyeng atau kayak gimana, takutnya ada sumbatan gitu kan ya, mungkin kayak polip dan sebagainya, ya kalian bisa periksakan ke dokter. Nah, selain dari pregnancy nose juga kan banyak ya yang hamil tuh kadang dari awal hamil sampai 9 bulan itu ada yang gatal-gatal sebadan badan. Itu kan perubahan hormonal ya, perbawaan orok cenahnya kalau kata orang tua dulu mah gitu kan. Ada juga yang kakinya bengkak gitu kan ya, kaki di betis itu sampai bengkak-bengkak semua. Aku mengalami itu loh ya.
Malah sampai aku periksa ke lab gitu kan, takutnya ada apa-apa gitu kan, ternyata semua normal-normal aja, nggak ada yang nggak normal gitu kan, semua di check up semua nggak apa-apa, dan ternyata itu memang bawaan daripada bayi, katanya begitu. Jadi jangan khawatir lah ya kalau selama diperiksakan tidak ada yang aneh-aneh, kamu nikmati saja perjalanan kehamilan kamu itu gitu ya Neti. Dan satu lagi nih yang pastinya yang paling penting adalah dorongan secara mental dari pasangannya atau dari suaminya gitu kan. Jadi keadaan istri kamu seperti apapun juga kamu dukung, kamu semangati gitu ya, jangan sampai malah membuat down perasaan sang istri itu. Apalagi saat hamil kan lebih sensitif ya perasaannya, dikit-dikit marah, dikit-dikit nangis, ntar tunggu lagi kayak gini keinginannya lain-lain gitu kan, seperti itu karena mood swing ya. Jadi cepat berubah gitu kan si keadaan istri kamu ketika sedang hamil itu. Makanya bersabarlah buat kamu laki-laki yang menghadapi ini. Pokoknya support gitu kan si istri itu biar tetap semangat sampai melahirkan, keduanya selamat, anaknya selamat, ibunya sehat, sama-sama sehat gitu kan. Jangan diberikan beban, apalagi diberikan pikiran-pikiran ataupun ada perasaan tidak nyaman. Buatlah senyaman mungkin istri kalian ketika sedang hamil. Bukan berarti setelah hamil malah diselingkuhin lagi, jangan. Tetap diberikan kenyamanan selamanya, apalagi khusus kalau sedang mengandung anak kalian. Begitu, karena yang dikandung itu adalah darah daging kalian sendiri. Mosok gitu mau disakitin, karena apa yang dirasakan ibu ketika hamil itu akan dirasakan juga oleh anak di dalam kandungan. Begitu Neti katanya ya. Tapi memang itu benar. Karena gini, Ambu saat hamil anak yang paling terakhir nih si Bontot ya, aku saat itu emosi selalu meledak-ledak gitu kan ya, cepat emosi, cepat marah, dan ternyata anak aku sekarang sedikit ini langsung langsung marah ya gitu kan. Si karakternya, aku langsung sadar ini perbawaan aku waktu kali itu hamil gitu ya. Waktu hamil aku cepat marah, ngikutin anak aku nih sekarang cepat-cepat marah gitu kan. Jadi nggak bisa sabar gitu kan. Tapi itu secara pemikiran orang tua dulu itu nurut buat katanya, tapi enggak sih, kalau kita perbaiki, kita kasih pengertian, sebetulnya anak masih bisa berubah lah ya, gak akan seperti itu hanya sekelumit kisah-kisah cerita, ada yang fakta ataupun mitos dari sekelumit kehamilan gitu Netiku ya. Oke, begitu saja yang perlu disampaikan. Sekali lagi, apapun perubahan dalam tubuh kalian saat hamil, apalagi ini menemukan pregnancy nose, jangan khawatir, setelah 40 hari kalian akan terbebas dari hal-hal yang aneh di tubuh kalian, dan pastikan kalian tetap semangat, tetap senam kegel. Kena kegel ya, 40 hari ke sana suami lo udah nungguin nih, kayak kucing yang lagi nungguin ikan, pengen yang makan mulu. Ya, oke. Begitu Neti, kisah kali ini ada yang bisa kalian kutip, mudah-mudahan ya bisa diterima ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, penting dukung selalu video Amburosa. Caranya seperti apa? Di like, di komen, di share, di subscribe, dan pastikan kalian tekan loncengnya biar setiap ada video yang terbaru dari Amburosa notifikasinya hadir buat kalian semua. Jadi see you next video and bye bye.